Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kemurahan kita, Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita menerima firman Allah yang saya percaya ini akan menghidupkan kembali semangat kita, membawa kita kepada keintiman dengan Allah selalu. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17-18, begini firman Allah. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Kalau kita lihat perikop ini tentang rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Mereka dilepaskan dari penjara. Pada awalnya ada timbul iri hati ya daripada imam-imam besar pada waktu itu. Namun ketika sesuatu dialami oleh para rasul-rasul, Alkitab mencatat bahwa ayat 19, pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa sampai mereka bisa bertahan? Kenapa sampai mereka bertekad? Walaupun sudah di penjara, rasul-rasul tetap bertekad. Kenapa? Kita mengerti bahwa semuanya karena firman. Ketika mereka paham tentang firman, mereka sampaikan firman Allah. Ada orang-orang yang memang tidak senang mereka mengabarkan kabar baik. Tetapi itu tidak membuat mereka kemudian berkecil hati. Tidak membuat mereka kemudian patah semangat dan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak. Tapi sebaliknya, malaikat Allah, firman Tuhan berkata, ayat 20, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kemudian ayat 21, mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Dalam kondisi seperti itu, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya sangat terkagum-kagum oleh tindakan para rasul. Mereka taat, sekalipun memang faktanya ada ancaman nanti. Ada bahaya menanti mereka, itu fakta. Tetapi ketika mereka dari awal sudah tahu bahwa ada Allah yang memelihara hidup mereka, ada Allah yang menjamin hidup mereka, mereka tetap melihat bahwa Tuhan menjamin mereka waktu di penjara. Tuhan juga menjamin mereka ketika malaikat yang diutus Allah mengabarkan firman Allah untuk memberitakan kepada mereka, menyampaikan kabar baik dalam rumah Allah. Biarlah kita melihat iman dan firman Allah, mereka berkontribusi bersama-sama. Iman kita dan firman Allah biarlah menjadi satu untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Sama seperti murid-murid rasul-rasul pada waktu itu. Ya, memang mereka beriman kepada Allah. Tetapi Allah tidak berhenti ketika mereka beriman saja. Allah mengutus malaikat Tuhan ya untuk berbicara, untuk menyampaikan kabar baik. Seorang malaikat Tuhan datang dengan membawa firman. Setelah mendengar firman tersebut, para rasul pergi ke bait suci untuk mengajarkannya. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini, biarlah bukan ajaran ketakutan yang kita terima, bukan pengajaran-pengajaran kebimbangan yang kita terima, tetapi biarlah di hari-hari ini pengajaran-pengajaran firman Allah yang masuk melekat di hati kita. Biarlah kita bisa menyaring mana kabar yang tidak baik dengan mana kabar yang sempurna, kabar firman Allah. Ada banyak orang hanya menerima
kabar-kabar yang menyesatkan, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mencemaskan. Tetapi di saat itu malaikat Tuhan datang kepada rasul-rasul, menguatkan mereka. Dan firman yang sama yang rasul-rasul dengar dari malaikat Tuhan, itulah yang mereka sampaikan. Menyegarkan hati banyak orang, memuaskan jiwa banyak orang, bahkan mungkin melepaskan orang daripada kejahatan, keterikatan lewat firman Allah yang mereka sampaikan. Biarlah iman didasarkan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman selalu berasal secara langsung dari firman Tuhan. Iman selalu berasal secara langsung lewat firman Allah. Kemudian iman selalu berhubungan langsung dengan firman Tuhan. Jadi iman kita sebetulnya ada keterikatan, ada kaitannya dengan Tuhan. Saya mau katakan sekarang, jangan sepelekan iman kita. Walaupun iman kita sangat kecil, tetapi saya mau katakan Tuhan tetap perhitungkan semuanya. Tuhan mau menggenapi semuanya dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi waktu kita berbicara tentang firman Tuhan, kita perlu memahami bahwa firman Tuhan adalah logos. Ya, logos dan rema. Logos adalah firman yang tertulis dalam Alkitab. Sedangkan rema adalah firman yang dihidupkan. Suatu firman pilihan Tuhan yang spesifik. Yang dihidupkan firman dari Tuhan kepada kita yang dikhususkan untuk saat ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita tidak hanya menerima logos, firman, tapi kita menerima rema, firman yang khusus Tuhan hidupkan. Suatu firman pilihan yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menjalani semua rangkaian kehidupan kita berdasarkan, berlandaskan firman Allah. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh membawa kita kepada satu pengertian bahwa bukan kita tergantung kepada pemberitaan-pemberitaan yang kita dengar di sekeliling kita, tapi kita bergantung kepada pemberitaan firman Allah. Logos, firman yang tertulis, dan rema, firman yang Tuhan khususkan, Tuhan hidupkan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Allah Immanuel, Dia senantiasa memberkati, membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Firman-Mu membawa kami kepada pengertian bahwa Engkau adalah Allah yang tetap menjaga, memelihara kami Tuhan. Sekalipun dalam kondisi saat ini, kami mungkin kehilangan pengharapan ketika kami melihat keadaan sekitar kami tidak memungkinkan. Tetapi firman-Mu adalah firman yang Engkau khususkan untuk kami terima, untuk dikuatkan dalam hidup kami. Untuk Engkau nyatakan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami yang sekarang kami alami Tuhan. Mari Bapa di sorga, Engkau terus menguatkan kami, memberkati kami. Engkau jangkau kami dengan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang Engkau khususkan untuk kami terima pada pagi hari ini. Dan biarlah
kehidupan kami terus menyenangkan Tuhan. Diberkatilah semua pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan kemurahan Tuhan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Dan biarlah segala peristiwa-peristiwa yang kami lewati di hari-hari ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua rakyat Indonesia. Agar supaya semua tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati pemerintahan-pemerintahan kami yang sudah berjeri lelah untuk boleh menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri semuanya kelancaran, agar supaya semua dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayang ini. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh mereka. Mereka boleh bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami alaskan semua doa kami dan pun ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.